Ya, kembali bersama Bitok bicara apa saja bersama Pak Handi. Pak Handi, ini kasihan juga kan nih masih ada pertanyaan, jadi kita lanjutkan sesi pertanyaan tadi Pak Siap, Handi. lanjut. Ya, ini ada lagi Pak Handi. Ini banyak fitur di aplikasi My Pertamina. Bisa jelaskan Pak secara umum fitur-fitur tersebut untuk apa saja di aplikasi itu? Misalnya maklum saya agak gaptek. Nah, ini menarik nih. Aplikasi My Pertamina ini banyak fiturnya, Bang. Misalkan orang mau nyari SPBU terdekat, nah itu bisa aplikasi My Pertamina. Misalkan kan kita hobi traveling nih, Bang. Kita lagi main ke, katakanlah saya main ke Sumatera atau ke Lombok atau kemana tempat-tempat yang kadang saya nggak pernah tahu nih. Nah, saya kan harus tahu, oh saya mau ngisi di mana. Nah, itu aplikasi My Pertamina bisa dipakai di situ, Bang. Kemudian kita juga bekerja sama dengan merchant-merchant yang terkenal, Bang. Seperti yang di Jakarta itu ada beberapa yang sudah kerjasama dengan Pertamina. Di situ setiap pembelian BBM dengan aplikasi My Pertamina, kita bisa dapatkan poin, Bang. Nah, poin-poin yang kita kumpulkan itu nanti bisa kita tukar dengan apakah kupon potongan harga ataupun pelayanan khusus di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Pertamina. List merchantnya ada di aplikasi itu, Bang. Termasuk juga poin-poin yang sudah dikumpulkan itu pada nominal tertentu bisa ditukar dengan voucher BBM, Bang. Nah, ada di situ voucher BBM yang memang sifatnya elektronik. Voucher itu nanti bisa ditukarkan di SPBU yang menggunakan aplikasi My Pertamina. Jadi jangan khawatir, banyak sekali fiturnya di situ, bisa coba-coba sendiri lah, explore gitu. Kemudian apakah kendaraan umum kuotanya sama dengan kuota kendaraan pribadi bersubsidi? Batasannya seperti apa itu, Pak? Nah, ini memang kemarin jadi diskusi yang hangat juga, Bang, terkait kendaraan umum ini bareng dengan Organda. Untuk Pertalite sampai saat ini belum ada pembatasan, Bang. Jadi kita masih melayani dalam artian sewajarnya. Misalkan dia mobil ngisi kan full tanknya 60 liter lah. 60 liter tentu kan wajar seperti itu masih ngisi. Nah, untuk solar sendiri karena kita sudah mengikuti surat edaran Pak Gubernur yang memberikan batasan kalau kendaraan roda 4 itu kalau tidak salah 40 liter, kemudian roda 6 itu di bawah roda 6 itu 80 liter, kemudian roda 6 ke atas itu 130 liter. Nah, itu sudah ada angka yang diterbitkan oleh Pak Gubernur. Namun kemarin hasil diskusi dengan teman-teman di Organda, khusus untuk kendaraan bis antar kota antar provinsi yang rutenya cukup jauh, misalkan balik Banjarmasin Samarinda ataupun Banjarmasin Pangkalan Bun, itu memang angka itu tidak mencukupi angka itu. Nah, ini kami ajak tim Organda untuk bareng-bareng menghadap ke Pak Gubernur, ke Pak Sekda tingkat provinsi supaya ada kajian lebih mendalam terkait batasan wajar untuk yang digunakan untuk bis jarak jauh, dan itu sedang dalam progres, Bang, kebijakannya. Intinya kami di Pertamina siap menyesuaikan sesuai dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Ini ada juga nih, kayaknya sudah terjawab tadi, berapa maksimal yang kendaraannya bisa didaftarkan ke My Pertamina. Iya, itu sudah jawab tadi, Bang, ya. Nggak ada batasan lagi. Kemudian ada bahasan lagi. Kemudian kemarin itu saya pernah baca bahwa untuk motor ada juga rencananya gitu kan. Misalnya motor yang seperti NMAX, kemudian PCX, kemudian Harley gitu kan. Iya. Itu nanti ada batasannya. Apakah itu seperti itu nanti? Memang saat ini kita masih sifatnya menunggu, Bang, menunggu peraturan presiden yang mengatur terkait pengguna Pertalite. Kalau solar sudah ada, kalau Pertalite memang belum ada. Sudah banyak desas-desus yang ada di media. Mungkin konsumen atau pendengar semua sudah bisa melihat langsung di media-media, baik itu di Kompas, di Detik, dan lain sebagainya, pernyataan-pernyataan dari Bu Sri Mulyani ataupun apa terkait kategori pengguna Pertalite. Nah, di situ sudah ada bocoran-bocorannya. Mungkin nanti, kita tunggu saja, Bang, sifatnya, Bang. Gitu, Bang. Kemudian ada juga kemarin yang nanya gitu kan, di Banjarmasin, kemudian di Banjarbaru, Mantapura ada yang sudah pakai itu, kita pakai Pertamina, kemudian ada yang tidak pakai, kemudian ada yang biasa-biasa aja gitu kan. Betul. Itu kenapa jadi seperti itu, Pak? Jadi gini, Bang, sebenarnya kita sudah kumpulkan semua SPBU, sudah kita jelaskan SOP-nya bahwa sampai saat ini Pertamina itu sedang melakukan tahap uji coba dan pendaftaran. Jadi bagi masyarakat yang sudah punya QR akan bisa dilayani menggunakan QR. Yang belum punya gimana, Pak? Tidak masalah, silahkan datang ke SPBU membeli BBM subsidi dengan memberikan data input nomor polisinya, Bang. Jadi nomor polisinya itu akan di-input oleh operator supaya mengetahui kuotanya berapa. Seperti itu aja, Bang, sebenarnya. Jadi tidak ada Pak, SPBU ini kalau ada yang masih SPBU yang Pak yang sini kok menolak masyarakat yang nggak punya QR, tolong sampaikan ke Pertamina, nanti kita akan ingatkan. Seperti itu, Bang. Pak, kalau di sini kok sama sekali nggak diterapkan, itu tolong dilampaikan juga ke Pertamina, karena nanti
kedepannya semuanya akan menggunakan. Kalau ada SPBU yang belum menerapkan sama sekali, silahkan disampaikan ke Pertamina karena nanti akan memberatkan SPBU sendiri seperti itu, Bang. Ada juga ya dari rental mobil gini kan, Iya. Bang. Kalau misalnya saya cuma punya satu QR, kemudian saya menyewakan mobil, Iya. kemudian ada penggunanya, itu gimana cara belinya gitu kan? Itu Nah, menarik nih, Bang. Ini memang jadi pertanyaan juga. Kemarin saya sempat naik Gokar, Bang, dan saya lihat cukup kreatif beliau itu. Jadi beliau sudah daftar, tidak sampai 2 minggu sudah dapat QR kodenya. Nah, QR-nya itu sama beliau langsung di print, Bang. Di print, dicetak, dilaminating sendiri. Nah, QR ini disimpan, beliau ditaruh di mobilnya sebagai identitas. Satu saat dia mau beli Pertalite pakai QR, dia langsung tunjukkan seperti itu, Bang. Jadi tidak perlu bawa aplikasi. Nah, misalkan nih ternyata QR-nya tuh difoto terus dipakai orang nih, Bang. Ternyata kuotanya kepakai orang, itu kuotanya QR-nya bisa di reset. Jadi cukup masuk ke aplikasi My Pertamina, ada fitur untuk reset QR. Jadi QR yang lama akan tidak berlaku, akan keluar QR yang baru untuk kendaraan tersebut. Gitu. Oke. Ini untuk sesi terakhir nih, Pak. Mungkin ada closing statement lah. Kemudian setelah itu riwayat singkat sampean. Ya, siap. Jadi kami di Pertamina memang saat ini sedang mengadakan program subsidi tepat. Kita berharap masyarakat tidak perlu panik. Silahkan diikuti alurnya. Kalau ada pertanyaan ataupun terkait proses pendaftaran bisa ditanyakan ke SPBU terdekat. Jadi SPBU terdekat sudah kita lakukan pelatihan terkait pendampingan untuk masyarakat yang mau menggunakan BBM subsidi dan mau mendaftar di situ. Jika ada SPBU yang menurut konsumen pelayanannya tidak optimal, silahkan disampaikan ke Pertamina, bisa melalui telepon ke 021135 ataupun melalui media sosial Pertamina, baik di Facebook, Instagram, ataupun di email ke pcc135@gmail.com. Kami di Pertamina akan selalu siap membantu masyarakat dan kita akan berupaya sepenuh hati untuk mengawal BBM ini agar tepat subsidinya sampai ke masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Saya Handi Triusodo, sebelumnya background saya di pendidikan teknik mesin. Sebelum saya sudah di Pertamina sudah hampir tahun ke-6 nih, Bang. Iya. Jadi saya sudah dinas balik dari Medan, Padang, Bengkulu, Purwokerto, dan ini penempatan kelima saya di Banjarmasin, Bang. Jadi kalau ada yang mau menghubungi kami di Pertamina, silakan datang ke kantor kami di Jalan Nambung Mangkurat nomor 60, samping Bank Kalsel, Bang. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, demikianlah perbincangan menarik kita bersama Pak Handi Trihosodo, Sales Branch Manager 5 Kalselteng PT Pertamina Patraniaga. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua dan BBM lancar.